Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifat Firdaus dari Universitas Penerbangan Prodi Manajemen SDM Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Mengapa manajemen SDM sangat penting? Sebelum ada MSDM, fokus perusahaan hanya pada mesin dan modal. Karyawan dianggap sebagai biaya kos. Sekarang, SDM adalah aset strategis human capital, menjadi sumber keunggulan kompetitif. Banyak orang mengira keberhasilan perusahaan hanya ditentukan oleh modal atau teknologi. Padahal teknologi hanya alat yang mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memperbaiki teknologi adalah manusia. Karena itu, cara pandang perusahaan berubah. Karyawan tidak lagi dianggap sebagai biaya operasional, tetapi sebagai human capital atau aset yang harus dikembangkan. Konsep inilah yang menjadi dasar lahirnya manajemen modern. Apa itu manajemen SDM? Menurut Gary Dessler, MSDM adalah proses memperoleh, mengembangkan, menilai, memberikan kompensasi, serta mempertahankan karyawan. Menurut Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur tenaga kerja agar tujuan perusahaan maupun individu dapat tercapai. Nah, analisisnya, kedua teori sama-sama menempatkan manusia sebagai faktor utama keberhasilan organisasi. Jika diperhatikan, kedua definisi tersebut memiliki inti yang sama. Manajemen sumber daya manusia bukan sekedar pengurus absensi, gaji, atau administrasi pegawai, tetapi bagaimana perusahaan mampu mendapatkan orang yang tepat, mengembangkan kemampuannya, mempertahankannya, dan mengoptimalkan kontribusinya bagi organisasi. Menghubungkan teori dengan praktik. Misalnya, sebuah perusahaan membuka 100 cabang baru, apa yang harus dilakukan oleh HRD? Nah, yang pertama itu ada menghitung kebutuhan tenaga kerja, yang kedua merekrut calon karyawan, yang ketiga menyeleksi kandidat, yang keempat memberikan pelatihan, yang kelima menilai kinerja, dan yang terakhir memberikan kompensasi. Nah, jika satu fungsi gagal dari keenam fungsi ataupun keenam apa yang harus dilakukan HRD itu, maka target perusahaan pun ikut gagal. Ya, inilah yang sering tidak disadari, yang sering kita tidak sadari. Misalnya, perusahaan ini membuka 100 cabang baru. Kalau HRD gagal merekrut orang yang kompeten, maka pelayanannya akan buruk. Akibatnya pelanggan kecewa. Artinya, keberhasilan strategi bisnis sangat bergantung pada keberhasilan strategi sumber daya manusianya. Studi kasus nyata. Sebuah perusahaan retail mengalami produktivitas turun, turnover tinggi, kepuasan pelanggan menurun, absensi meningkat. Nah, pertanyaannya, apa penyebabnya? Hanya karena karyawan malas? Ketika melihat kondisi seperti ini, banyak manajer langsung menyalahkan karyawan. Padahal dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, kita harus mencari akar penyebab terlebih dahulu, karena belum tentu masalahnya berasal dari karyawan tersebut. Studi kasus nyata. Studi kasus nyata PT Garuda Indonesia saat restrukturisasi 2020 sampai 2022. Pandemi COVID-19 menyebabkan industri penerbangan mengalami penurunan drastis. Jumlah penumpang turun tajam sehingga pendapatan PT Garuda Indonesia ikut menurun. Untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan, manajemen melakukan berbagai kebijakan terkait SDM. Salah satunya seperti pengulangan
pemulangan jam kerja, program pensiun dini, efisiensi tenaga kerja, dan restrukturasi organisasi. Permasalahannya, pendapatan perusahaan menurun drastis, beban biaya karyawan tetap tinggi. Sebagian pegawai mengalami penurunan motivasi karena ketidakpastian pekerjaan. Perusahaan harus tetap menjaga kualitas dari pelayanan meskipun jumlah pegawai berkurang. Kasus nyata yang saya gunakan dalam adalah PT Garuda Indonesia pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Ketika jumlah penumpang menurun drastis, perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Salah satu tantangan terbesar bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga bagaimana mengelola sumber daya manusia agar perusahaan tetap optimal dan beroperasi dengan baik. Analisis kasus berdasarkan konsep SDM. Menurut konsep dasar MSDM, manusia merupakan aset strategis yang harus dikelola secara efektif. Dalam kasus Garuda Indonesia, perencanaan SDM-nya yaitu jumlah pegawai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan operasional akibat penurunan aktivitas penerbangan. Pengelolaan kinerjanya itu harus gimana? Perusahaan harus menjaga produktivitas meskipun jumlah pegawai berkurang. Dan bagaimana hubungan industrialnya itu harus gimana? Nah, manajemen harus menjaga komunikasi dengan karyawan dan proses menjaga komunikasi dengan karyawan agar proses restrukturisasi tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Nah, dalam pengembangan SDM sebagai pegawai perlu beradaptasi dengan sistem kerja yang baru dan peningkatan kompetensi. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada pengurangan biaya, tetapi juga pada kemampuan MSDM dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Solusi berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan teori human capital dan praktik MSDM modern. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan perencanaan SDM berdasarkan kebutuhan bisnis. Nah, salah satunya ada memberikan pelatihan, reskilling, dan upskilling agar pegawai mampu menjalankan tugas yang baru. Dan yang kedua ada menjalankan komunitas yang terbuka mengenai perubahan organisasi. Yang ketiga ada melakukan penilaian kinerja secara objektif agar keputusan terkait MSDM bersifat adil. Nah, dan yang keempat itu ada memberikan dukungan psikologis dan program kesejahteraan untuk menjaga motivasi karyawan. Dari kasus Garuda Indonesia dapat dipahami bahwa konsep dasar MSDM tidak hanya diterapkan oleh perusahaan, tidak diterapkan ketika perusahaan berkembang, namun juga ketika menghadapi permasalahan, krisis,
Melalui apa? Melalui perencanaan MSDM, komunikasi yang baik, pelatihan, dan penilaian kinerja yang objektif. Perusahaan dapat menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus mengelola dampak terhadap karyawannya. Kesimpulan MSDM adalah pengelolaan manusia sebagai aset strategis. Nah, salah satunya ada praktik. Diterapkan melalui rekrutmen, pelatihan, penilaian, kompensasi, dan pengembangan. Dan yang kedua ada analisis. Masalah perusahaan seringkali berasal dari pengelolaan SDM yang kurang baik. Dan yang ketiga ada solusi. Perbaikan fungsi MSDM berdasarkan teori human capital. Nah, dari pembahasan ini disimpulkan bahwa konsep dasar MSDM bukan hanya membahas teori, tetapi juga bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik ketika fungsi MSDM dijalankan dengan baik. Ya. Organisasi mampu meningkatkan produktivitas, mempertahankan karyawan, dan mencapai tujuan perusahaan secara